Halo Sam, balik meneng di channel YouTube Karoseri Adi Putro. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Erlangga. Bagaimana detail-detail mulai bagian eksterior hingga bagian interiornya. Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan nyalain tombol loncengnya. Oke? Kita mulai review dari bagian depannya ya. Untuk bagian depannya di sini cukup kekinian teman-teman. Kita lihat di bagian atas di sini sudah ada lampu RGB. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya. Di bagian bawah sini sudah ada lampu running text ya teman-teman. Terus ada lampu RGB-nya juga. Wih, kekinian banget. Kalau teman-teman menyewa bus ini, jangan lagi untuk mencetak banner kemudian ditaruh di bagian sini. Jangan, mendingan bilang ke krunya untuk mengatur tulisan yang ada di running text-nya. Untuk bagian bawah di sini cukup simple, cuma ada tulisan dari PO-nya ya, yaitu Erlangga. Kita lanjut, di bagian sini sudah ada stiker kesayangan kita ya, yaitu Tafcode Dinol. Pasti teman-teman sudah pada hafalkan apa itu Tafcode Dinol dan kegunaannya. Oke, kita lanjut lihat bagian pintu depan. Pintu depan ini menggunakan model swing. Kita sudah disambut oleh interior yang cukup mewah banget teman-teman. Ada dispenser, ada TV yang besar. Kita bisa lihat di bagian dashboard di sini sudah terlapisi kulit. Ada wood panel yang finishingnya itu glossy, jadi menambah kemewahannya. Untuk bagian tangga sudah terlapisi bordes dan sudah ada lampu penerangannya ya teman-teman. Jadi mantap banget. Kita lanjut lihat bagian belakang. Di bagian belakang sini sudah ada tulisan PT Sumber Mulia Mandiri dan ada nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi kalau mau menyewa unit terbarunya ini ya teman-teman. Di bagian atasnya sini juga ada tempat pengisian bahan bakar ya, di bagian kiri. Untuk tulisan dari PO Erlangganya ini bisa terbaca dengan sangat jelas ya, karena di sini tulisan Erlangganya sangat kontras dengan warna dari bodinya. Selanjutnya kita lihat bagasinya. Seperti ini cara bukanya teman-teman. Wah, ini 3 ruang bagasi yang tembus dari ujung kiri hingga ujung bagian kanan. Bagasi space frame. Jadi, kalau teman-teman membawa barang ataupun koper, itu bisa dimasukin semua ke dalam bagasi ini. Wis, pokoknya luas banget bagasinya. Oke, kita lihat di atas ban belakang. Di sini juga ada bagasi ya. Ini biasanya digunakan untuk bagasi kru. Seperti ini bagasi bagian belakangnya. Tapi ingat, jangan naruh barang teman-teman di sini. Teman-teman bisa menaruh barang di bagasi bagian depan. Oke, kita lanjut lihat pintu bagian belakang. Kita buka. Pintu bagian belakangnya ini menggunakan model swing ya. Ketika pintunya terbuka, kita sudah disambut oleh interior bagian belakang. Mewah banget teman-teman. Untuk tangganya sendiri di sini juga sudah menggunakan bordes dan sudah ada lampu LED-nya ya. Jadi terang banget pokoknya teman-teman. Kita tutup. Lanjut lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang, di sini sudah ada fasilitas yang menjadi standar dari JetBus 5.
Yang pertama ada kamera parkir, ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Untuk nama PO-nya itu sudah tertera di bagian tengah sini ya, dan juga bisa terbaca dengan sangat jelas. Untuk livery bagian belakang sini juga cukup keren ya teman-teman, simple gitu. Oke, kita lanjut ke bagian sisi kanannya. Untuk sisi kanannya di sini sudah ada pintu darurat yang sudah menjadi standar dari bis-bis kekinian ya. Oke teman-teman, kita sudah puas banget kan melihat bagian eksteriornya. Mulai dari bagian depan sampai hingga bagian belakang. Pasti teman-teman penasaran kan bagaimana interior dari armada terbarunya ini? Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Ini dia interior dari unit armada milik PO Erlangga. Di sini mewah banget teman-teman. Ada lampu RGB dan ada lampu warm white yang menjadi identitas dari JB5 tersendiri. Untuk fasilitasnya di dalam interior sini juga lengkap banget ya. Mulai dari fasilitas keamanan. Yang pertama ada APR yang terletak di samping bangku driver. Di atas saya sini ada jendela darurat yang terletak di bagian depan dan di bagian belakang. Kemudian kita bisa lihat di samping, di antara dua kaca samping ada palu darurat pemecah kaca. Yang terakhir ada pintu darurat yang terletak di bagian belakang. Kemudian untuk fasilitas hiburannya di sini juga lengkap. Yang pertama di belakang saya di sini ada TV yang ukurannya itu cukup besar. Cara bukanya seperti ini, cukup mudah. TV ini ukurannya 43 inci ya teman-teman, besar banget kan. TV ini juga sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube, bisa karaokean. Caranya cukup mudah, tinggal sambungin HP teman-teman melalui Android head unit yang ada di bagian dashboard. Jika TV-nya sudah tidak digunakan, silakan ditutup ya. Caranya cukup mudah seperti ini. Dan nutupnya itu harus sampai rapat teman-teman. Seperti ini, harus sampai bunyi jeglek. Biar nanti kalau kita jalan itu tidak ada bunyi berisik. Fasilitas selanjutnya yaitu speaker. Speakernya itu terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang ya. Jadi dimanapun teman-teman duduk, pasti teman-teman mendapatkan kualitas suara yang mantap. Selanjutnya di samping saya ada bagasi penumpang. Bagasi penumpangnya ini di-upgrade ya. Yang awalnya standarnya itu tidak memakai penutup, ini tuh dipakein penutup teman-teman. Terus di-upgrade lagi memakai lapisan kulit seperti ini. Cara bukanya cukup mudah, tinggal tarik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga di-upgrade menjadi cool box. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan minuman dingin, tinggal masukkan saja ke dalam cool box-nya ini. Tunggu beberapa saat, nanti minuman dingin siap diminum. Cara nutupnya juga cukup mudah ya, tinggal tutup pelan-pelan dan jangan digebrak, nanti cepat rusak teman-teman. Nanti berisik pokoknya. Kita lihat di samping kiri saya di sini, kita buka pelan-pelan seperti ini. Wah, ini ada kotak mikrofon wireless ya. Mikrofon wireless ini bisa digunakan untuk karaokean atau mau ngasih pengumuman gitu ya. Jadi aman teman-teman. Oke, kita tutup seperti ini. Jangan lupa jangan digebrak teman-teman, nanti rusak ya. Untuk konfigurasi kursinya ini menggunakan konfigurasi kursi 23 ya. Walaupun menggunakan konfigurasi 23, ini legroomnya itu cukup luas, nggak terlalu mepet gitulah, jadi aman. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Skuy. Di bagian belakang kita sudah disambut oleh TV yang kedua. Cara bukanya cukup mudah ya, tinggal ditarik seperti ini. Tariknya pelan-pelan ya. TV yang kedua ini berukuran 24 inci. Jadi sama-sama bisa digunakan untuk menonton YouTube, nonton Netflix, ataupun karaokean. Nutupnya juga harus sampai rapat seperti ini.
Harus sampai ada bunyi jeglek ya teman-teman, biar tidak ada suara berisik-berisik. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada jendela darurat yang terletak di bagian atas belakang ya. Kemudian di samping kanan saya ada pintu darurat. Di bagian kanan saya di sini ada cool box lagi teman-teman. Jadi kita nggak perlu berebut ya dengan penumpang yang di bagian depan kalau mau naruh minuman. Oke, kita tutup lagi seperti ini. Kemudian di samping kiri saya di sini juga ada bagasi kabin. Bagasi kabinnya ini sudah terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang sini ya teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman duduk pasti mendapatkan bagasi yang cukup luas. Kita tutup lagi. Kita lihat di bagian belakang sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris ya. Oke, kita coba duduk di sini. Di sini juga sudah tersedia sabuk pengaman loh teman-teman. Jangan lupa dipakai. Oke, biar kita aman. Di bagian atas saya di sini juga ada louver AC. Di bagian kanan maupun kiri juga ada louver AC-nya. Jadi kalau duduk di sini jangan khawatir untuk kepanasan ya, karena kan kita berada di atas mesinnya. Tapi tenang saja, di bagian bawah sini sudah ada peredam panas dan peredam dari suara kebisikan. Jadi mantap. Untuk di depan kiri saya di sini juga ada partisi ya. Partisi ini bisa teman-teman gunakan untuk menaruh botol minuman atau menaruh tas kecil, itu bisa ya di bagian atas ini. Oke, pasti yang duduk di belakang sini itu orangnya pada heboh-heboh semua ya teman-teman. Biasanya itu nyanyi-nyanyi atau guyon bareng gitu, terus ketawa paling kenceng sendiri itu biasanya di bagian sini untuk meramaikan suasana di dalam bis ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Mari kita coba duduk di kursi bagian depan. Skui. Kita sudah berada di kursi paling depan ya. Kita kalau duduk di sini sudah pasti mendapatkan fasilitas dispenser yang sangat luasa. Untuk cara penggunaannya cukup mudah. Pertama, tinggal nyalain dispensernya. Kalau semisal di sini lampunya itu masih menyala warna merah, itu tunggu sampai lampu warna merahnya itu mati. Kemudian untuk mengambil air panas itu cukup tarik atau dorong warna merah dan putih ini dan berbarengan dengan tombol warna silver ini. Untuk yang warna biru putih ini digunakan untuk mengambil air dingin. Oke, kita lanjut lihat di bagian atas. Ini adalah spot yang paling estetik ya di interior Jetbus 5. Kita sudah mendapatkan louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya di sini sudah ada USB port charger tipe A dan tipe C. Tapi ingat teman-teman, USB port chargernya ini digunakan untuk ngecas HP saja ya. Tidak boleh untuk mengecas laptop, kamera, power bank, itu tidak boleh teman-teman, nanti berbahaya. Di bagian sampingnya di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu baja. Jadi ini berguna banget kalau ketika mau merogoh isi tas atau mengambil barang yang terjatuh, silahkan saja menyalakan lampu bacanya ini. Kalau sudah selesai, tinggal dimatikan, cukup mudah seperti ini. Lanjut di bagian louver AC-nya. Untuk louver AC-nya sendiri ini bisa kita arahkan ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang. Itu bisa banget teman-teman. Jadi mantap pokoknya. Kalau teman-teman kedinginan, itu bisa kita atur menggunakan gerigi yang di sini. Tinggal kita geser-geser seperti ini ya. Cukup mudah kan? Tak lupa di sini ada ambient light berwarna warm white yang menggunakan motif V ya teman-teman, yang diambil dari Jetbus 5. Kalau teman-teman naik bus ini kemudian suasananya itu gelap banget, yang nyala hanya lampu tidurnya ini, waduh mewah banget.
seperti ada di hotel bintang 5. Mantap pokoknya. Oke, kita lanjut ke bagian kursinya. Untuk kursinya ini menggunakan konfigurasi kursi 23. Walaupun menggunakan konfigurasi 23, di sini cukup lega teman-teman. Jadi aman polis pokoknya. Dan untuk kursinya sendiri ini ergonomis untuk badan kita. Empuk juga. Fasilitasnya juga lengkap. Yang pertama ada sabuk pengaman teman-teman. Jangan lupa dipakai ya. Untuk fitur selanjutnya ada fitur reclining seat. Caranya cukup mudah. Tinggal tarik tuas yang ada di sini yang berwarna merah, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Seperti ini untuk kemiringan kursinya ya teman-teman. Waduh, ini enak banget pokoknya. Pasti teman-teman ketiduran. Untuk menegakkannya juga cukup mudah, tinggal tarik tuasnya. Kursinya kembali seperti semula. Seperti ini interior unit terbaru milik PO Erlangga. Mewah banget pokoknya teman-teman. Oke, kita puas banget mereview armada terbaru milik PO Erlangga, mulai dari bagian eksterior hingga bagian interiornya. Selamat atas rilisnya unit terbaru milik PO Erlangga. Semoga PO Erlangga semakin sukses selalu, semakin banyak orderannya, dan menambah unit-unit terbarunya di karoseri Adiputro. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dimanapun teman-teman berada. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro.